Halo sahabat Batasewu semuanya dimanapun kalian berada ya. Ketemu lagi dengan saya tentunya di channel Cah Batasewu. Di video kali ini saya akan memberikan informasi masih mengenai YouTube. Dimana ketika kita menjadi seorang YouTuber, tentunya kita pengen ya channel kita itu bisa dimonetisasi. Sehingga nantinya channel kita bisa menghasilkan uang. Namun untuk bisa dimonetisasi itu ada persyaratannya, diantaranya yaitu harus memiliki 1000 subscriber dan memiliki 4000 jam tayang. Nah di sini ketika teman-teman pengen mendapatkan 1000 subscriber itu banyak cara yang bisa kita lakukan ya, dan tentunya ini diperbolehkan oleh YouTube itu sendiri. Jadi tidak membeli ataupun tidak curang ya, secara alami biar subscriber yang nempel di channel kita itu alami. Tidak asal-asalan ataupun akun palsu ya. Jadi yang nempel di subscriber kita itu benar-benar alami subscriber yang dilakukan oleh manusia ataupun orang lain ya. Nah untuk mendapatkan subscriber ini salah satu cara yang bisa kita lakukan itu sub for sub. Dan sub for sub ini diperbolehkan oleh pihak YouTube itu sendiri asalkan yang kita lakukan itu tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pihak YouTube ya. Namun belajar dari pengalaman ya, banyak YouTuber pemula yang asal ikut-ikutan sub for sub tanpa melihat aturan-aturan yang diberlakukan oleh pihak itu. Salah satu yang mereka lakukan ya atau kesalahan ketika kita mengikuti cara ini, para YouTuber pemula itu komen asal-asalan, tidak sesuai dengan isi dari video tersebut. Bahkan ada beberapa komen yang bisa menjadikan channel kita nantinya bermasalah dan bisa dinonaktifkan oleh YouTube itu sendiri. Makanya sebagai YouTuber pemula kita harus tahu nih cara komen yang benar yang mengikuti aturan YouTube itu sendiri. Jangan asal komentar, karena komentar tersebut kalau kita asal-asalan bisa masuk ke dalam spam. Kalau komentar teman-teman masuk ke spam, percuma dong ya. Kita sub for sub tapi subscriber kita tidak nempel di channel kita. Makanya kita harus menghindari komen-komen yang bisa mengakibatkan masuk ke dalam spam. Seperti apa aja sih komen-komennya? Nah, di sini saya akan berbagi atau memberikan contoh komen-komen yang kemungkinan masuk spam dan bisa di-banned oleh pihak YouTube itu sendiri. Makanya hati-hati teman-teman. Bagi para YouTuber pemula, ketika mau berkomen harus hati-hati, jangan asal komen. Namun seperti biasa ya teman-teman, sambil menyimak video ini silakan teman-teman tekan tombol like-nya, dan bagi yang baru hadir atau baru bergabung dengan channel saya, silakan tekan tombol subscribe-nya, aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video atau info-info menarik di channel saya ini. Terus komen-komen seperti apa aja sih yang harus kita hindari? Nah contohnya seperti ini nih, nanti teman-teman bisa lihat di komenan yang ada di video saya ataupun yang ada di komunitas. Nah di komunitas sendiri sebenarnya ketika kita komen di komunitas itu boleh-boleh saja untuk mengajak orang lain mampir ke channel kita dan subscribe channel kita. Tapi kita juga harus ingat, ketika kita komen di komunitas itu tidak boleh sama persis, dalam artian komen yang berulang dengan kalimat yang sama. Karena nanti ketika kita komen dengan kalimat yang sama bisa dibaca oleh pihak YouTube menjadi spam. Dalam artian pihak YouTube membaca komen kita itu yang mengerjakan bukan alami orang ya, melainkan aplikasi ataupun akun abal-abal, sehingga nantinya masuk ke dalam spam. Dan kemungkinan besar kalau sudah keseringan apalagi sampai melanggar aturan YouTube itu bisa di-banned channel kita. Makanya waspadalah ketika berkomentar. Komentarnya seperti apa sih? Kita lihat aja nih. Kita buka dulu di videonya ya. Coba kita lihat di komentar yang ada di video saya ya. Saya contohkan di video yang ini nih. Di sini banyak komentar yang masuk dan ada juga komentar yang masuk ke dalam spam, kategori ke dalam spam. Saya contohkan, kita lihat dulu, kita cari ya. Oke, di sini ada nih contohnya, sudah saya pencet papan merahnya bro. Nah sebenarnya komentar seperti ini itu dilarang sama pihak YouTube.
karena mengindikasikan untuk mengajak subscribe channel kita secara langsung. Itu nggak boleh ya. Harusnya ketika mau komen di video, itu komenlah sesuai dengan isi videonya, tanpa kita mengajak pun ya. Di situ nih, misalkan kita sebagai YouTuber yang mencari subscriber dengan cara sub for sub, tanpa kita menulis komentar dengan bro saya sudah komen ya, sudah subscribe, silahkan balik lagi, tanpa kita menulis seperti itu pun nantinya mereka kalau memang ada notifikasi dan menempel di channel kita, itu pasti akan dikembalikan. Jadi nggak usah tuh kita komen di video orang dengan mengajak subscribe kembali ya. Komenlah sesuai isi videonya. Ada lagi nih di sini nih, gotong royong pun sebenarnya nggak boleh, walaupun kita memang bertujuan sub for sub itu untuk saling gotong royong. Tapi ingat, ketika komen ya, komenlah sesuai isi videonya. Jangan asal siap bro gotong royong, saya sudah subscribe, atau kita komen saya sudah pencet tombol merahnya, itu juga nggak boleh, pasti masuk spam. Ketika kita sering komen seperti itu, nantinya pihak YouTube akan mendeteksi selain sebagai spam, kalau kita keseringan komentar seperti itu, nantinya channel kita bisa di-banned oleh pihak YouTube. Makanya di sini ketika teman-teman mau komentar di video orang, komentarlah sesuai isi videonya. Ya, contoh misalkan di video tersebut tentang tutorial menambah subscriber, ya tulis aja komentarnya, terima kasih kak atau bro gitu ya, atas tutorial cara menambah subscribernya, sangat membantu bagi kami YouTuber pemula. Itu nggak masalah ya, karena kita berterima kasih kepada yang punya konten. Kalau notifikasi itu muncul, pasti nanti yang punya konten pun akan membalas kepada channel kita dan pasti akan mengembalikan subscriber kita ya, walaupun nggak harus sehari 2 hari, pasti nunggu beberapa hari kemudian. Tujuannya ya biar sama-sama nempel ya, tidak masuk ke spam. Namun bagi yang masuk spam itu teman-teman nggak usah khawatir karena bisa kembali lagi. Jadi yang masuk spam itu tidak hilang secara permanen, melainkan bisa dikembalikan lagi ke subscriber kita. Caranya gimana? Ya salah satunya caranya kita sering rajin upload video ya, dan masih banyak cara yang lainnya. Atau teman-teman bisa lihat nih di video atas nih, di sini sudah dijelaskan bagaimana cara mengembalikan subscriber yang hilang atau yang masuk spam. Ini di video atas ini sudah dijelaskan. Teman-teman bisa lihat video ini, silahkan tonton dan cermati apa saja cara untuk mengembalikan subscriber kita. Jadi intinya ketika kita berkomentar itu jangan langsung mengajak di dalam komentar tersebut ya. Jangan bilang bro balik ya, subscribe kembali channel saya, itu nggak boleh. Atau misalkan isi videonya apa, kita komentar hadir bro, itu juga nggak boleh, itu masuk spam pasti. Makanya ketika mau seperti itu harusnya nih ya, hadir bro, terima kasih atas tutorial cara menambah subscribernya, sangat bermanfaat, saya terbantu dengan tutorial ini. Nah itu nggak masalah karena belakangnya ada. Tapi kalau cuman hadir bro, nah pasti masuk spam. Di video saya banyak tuh yang komen-komen seperti itu. Bahkan saya pernah melihat di channel orang ya, di situ ada subscriber yang komen di channelnya dan dia berkomentar untuk menyuruh subscribe balik. Dan akhirnya ya, mungkin orang tersebut sering komen seperti itu, yang akhirnya sama pihak YouTube channel orang tersebut dihapus. Itu padahal belum di subscribe balik, baru mau di subscribe balik, channelnya sudah dihapus. Keterangannya seperti ini nih, teman-teman bisa lihat. Sudah keburu hilang teman-teman. Makanya jangan komen asal-asalan. Di sini dia komen, "Nes kakak, sudah saya sub ya. Ditunggu kembaliannya." Nah, ini komen di dalam video orang. Ketika kita komen seperti itu, keseringan seperti itu, nanti dari pihak itu pasti akan menegur channel kita, bahkan kadang tanpa ditegur ya, langsung dihapus sama pihak itu. Makanya hati-hati ketika berkomen. Kemudian ketika komen di komunitas, ketika kita komen di komunitas juga hindari komen yang dengan bahasa yang berulang. Kita tidak boleh keseringan menggunakan bahasa yang berulang-ulang sama persis. Nanti dikira
bukan orang, melainkan mesin ataupun akun-akun yang tidak valid ya, sehingga nantinya masuk spam dan tentunya bisa menjadi masalah nantinya ke depan. Khawatirnya di-banned sama pihak YouTube. Makanya ketika kita komen di komunitas seperti ini ya, contoh nih di komunitas saya buka komunitasnya Mas Timon. Saya juga sering di sini ya, sering mampir di sini. Banyak tuh komentarnya, sampai 6 ribuan. Kita lihat. Nah, ini ya. Ini komentarnya tuh banyak tuh. Teman-teman bisa lihat nih di sini komentarnya. Kita cari yang channel yang sama tapi komentarnya sama. Contoh nih ya, ini ada nih, sama persis nih tulisannya nih, bergandengan lagi ya, berurutan, tuh banyak tuh yang berurutan. Nah ini biasanya sama pihak YouTube itu karena keseringan berulang seperti ini dianggap spam dan bisa saja kena banned nih, karena ya tadi ya dianggap mesin yang melakukan dan berusaha untuk memanipulasi data atau kecurangan ya. Makanya YouTube biasanya tiap harinya ada yang patroli itu. Kita boleh aja komen di komunitas orang. Nah ketika kita mau menggunakan bahasa yang seperti tadi, cukup 1 kali saja. Sisanya silahkan teman-teman karang, jangan sama persis ya. Contoh misalkan saya contohkan di sini, misalkan setelah yang The Spirit Fighting Together ya, kita komen seperti itu, nanti balasan yang lain atau komen selanjutnya kita ajak, yuk kawan mampir ke channel saya, ngopi bareng. Atau misalkan, yuk kawan mampir sini, sesuai protokol, aman dan amanah. Yang penting beda-beda tuh ya. Dan di situ usahakan, walaupun di komunitas ya, kita boleh nih mengajak subscribe orang, tapi dengan bahasa yang tidak saklek atau tidak ketara banget gitu ya. Ketara ataupun apa ya bahasanya ya, pokoknya tidak ketahuan banget ngajak orangnya ya, walaupun sebenarnya ketahuan sih kalau menurut saya ya, tapi ini diperbolehkan asalkan tidak kayak tadi ya, ketika komen yang asal-asalan. Komennya harus sesuai dengan isi video. Di sini saya juga sering kok di sini ya, di komunitas kadang mengajak orang, yuk mampir ke channel saya, silahkan tinggalkan pesan ya, nempel pasti balik. Itu sering seperti itu, tapi bahasanya dirubah-rubah. Contoh misalkan, ayo kak mampir, silahkan like, komentar. Nah setelah komentar, terkadang saya tidak menyuruh orang silahkan kak subscribe ya. Yang sering saya rubah kata-katanya, makanya biar tidak terbaca sebagai spam ataupun terbaca sebagai mesin yang bekerja, melainkan alami orang yang melakukannya. Nah dengan cara komunitas seperti ini membantu sekali nih buat teman-teman untuk menambah subscriber. Karena ketika kita aktif di komunitas seperti ini, minimal sehari adalah yang nempel ya subscriber. Jadi nggak masalah tuh, nggak usah takut ketika mau sub for sub, asal kita melakukannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh YouTube, yaitu tidak boleh mengajak secara langsung di dalam komentar video orang. Ingat, jangan komentar sembarangan. Isilah komentar tersebut sesuai dengan isi video yang kita tonton. Dan ketika kita komen secara benar ya, sesuai dengan isi video, itu berarti kita menyimak benar-benar video tersebut. Jika komentar kita sesuai dan bagus, itu justru malah membuat orang penasaran dengan channel kita, sehingga orang lain pun pasti akan membuka channel kita. Walaupun kita tidak langsung menyuruh mereka untuk membuka ya, tapi karena komentar kita bagus, kemudian mendukung dan membuat penasaran orang, biasanya orang-orang juga akan mampir ke channel kita, main dengan sendirinya. Dan tentunya kalau mereka senang dengan konten kita, pasti akan subscribe channel kita. Makanya gak usah macam-macam lah ketika berkomentar, ikuti aturan saja ya. Komentar sesuai isi videonya. Gak boleh komentar mengajak subscribe secara langsung, kemudian cuman hadir saja, ataupun siap bos atau apa, itu pasti masuk spam. Dan jangan dikasih emoji kalau bisa ya, karena ketika kita kasih emoji pun biasanya terbacanya spam. Contoh ya, kasih emoji seperti ini nih contohnya, terima kasih kak tutorialnya, salam balik, terus ada tanda merah dan dikasih telunjuk tangan, biasanya itu kan menandakan untuk subscribe balik ya. Biasanya juga seperti itu masuk spam. Makanya hati-hati saja ketika kita mau berkomentar. Jadi intinya di sini
Silakan aja teman-teman boleh mencari subscriber dengan cara sub for sub atau sub for sub, ya nggak masalah, yang penting ikuti aturan. Karena di sini saya juga sering ikut komunitas ya, atau sering hadir di komunitas, dan juga mengajak yang lain untuk mampir ke channel saya, subscribe channel saya ya. Tapi tentunya kita harus mengikuti aturan yang benar agar channel kita bisa selamat dari banned ataupun teguran pihak YouTube. Di sini banyak kok ya yang ikut komunitas dan subscriber perharinya naik gratis lagi tanpa harus beli ya. Tapi dengan kita sub for sub pasti juga ada ya patroli dari pihak YouTube. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan sehari melonjak gede, tahu-tahu ada yang hilang. Tapi jangan khawatir, hilangnya itu bukan hilang permanen, bisa dikembalikan. Oke, mungkin itu saja sharing dari saya mengenai cara berkomentar di YouTube orang atau di video orang agar tidak menjadi spam, dan ketika kita mendapatkan subscriber pun subscriber kita akan tetap nempel dan tidak hilang. Mudah-mudahan apa yang saya sharing hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan apabila video ini bermanfaat, silakan teman-teman share video ini, kemudian like videonya, dan aktifkan notifikasi loncengnya ya. Mungkin itu saja dari saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.